Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah ini untuk saat ini saya akan membuat tutorial untuk merakit LED HPL untuk aquascape bisa, untuk reef tank bisa, atau akuarium air laut bisa. Nah ini untuk alat-alatnya sama bahan-bahannya teman-teman ya. Ini yang pertama, ini ada solder yang pastinya ya. Solder untuk nyolder LED-nya nanti. Terus ini ada LED, ini saya rencananya mau buat untuk akuarium air laut. Jadi kalau untuk akuarium air laut kan biasanya dominan biru, jadi ini saya pakai warna birunya lebih banyak. Ini LED HPL 1 watt teman-teman. Ini warna biru, ada warna royal blue, warm white, sama white atau putih. Ini semuanya 1 watt. Rencananya sih saya akan membuat 24 watt untuk lampunya, lampu LED-nya 24 watt. Jadi kalau untuk 1 watt 1 LED berarti kan otomatis kita butuh 24 LED HPL-nya. Ini. Selanjutnya di sini ada heatsink. Ini heatsink. Heatsink ini untuk media dari LED-nya. Nanti kita solder di sini. Jadi untuk nyambungkan biar lebih rapi. Untuk heatsink juga untuk pendingin juga fungsinya. Nanti bisa kita tempel di lamp hoodnya atau di tempat lampunya. Selanjutnya ini lensa. Ini lensa saya pakai lensa yang 60 derajat. Kalau untuk lensanya disesuaikan aja sesuai yang dibutuhkan. Untuk lensanya itu ada yang 60, ada 45, ada 90. Nah ini 60 derajat teman-teman. Ini 60 derajat disesuaikan. Kalau misalnya lebih tinggi untuk letak lampunya, otomatis untuk lensanya ini kan untuk ukurannya atau sudutnya itu kan lebih kecil, jadi bisa 45 atau 30 derajat. Cuma untuk peletakan lampunya harus lebih tinggi. Kalau lampunya lebih rendah yang normal sih biasanya 60 derajat ini sudah cukup. Kalau 90 bisa, cuma kurang fokus aja sih ke dalam airnya. Ini lensa, ini ada timah untuk solder nanti. Ini ada grease ini untuk pendinginnya, untuk konektor untuk LED-nya ke heatsinknya ini tadi, ke pendinginnya. Jadi untuk nempelkan biar untuk transfer panasnya lebih maksimal. Selanjutnya di sini ada driver. Nah ini yang penting untuk lampunya, drivernya untuk menyalakan ini. Soalnya kan lampu LED itu pakai DC, jadi ini driver ini mengubah listrik AC menjadi DC. Di sini ada ukurannya. Ini jelas ya. Ini tulisannya 10 sampai 24 LED. Untuk tegangannya 24 sampai 90 volt. Untuk arusnya 210 mA. Untuk perhitungannya nanti saya ajarkan ya gimana cara memilih drivernya. Ini driver, terus ini ada lem ini untuk menempelkan satuan heatsink sama LED ini nanti itu di dudukan lampunya. Nah ini lemnya, ini kabel untuk otomatis untuk menghubungkannya ya, kabel. Selanjutnya saya ada alat pendukung. Di sini ada avometer digital. Ini nanti berfungsinya untuk mengukur tegangan dari drivernya. Nanti driver ini butuhnya berapa bisa, atau fungsinya atau tegangannya, spesifikasinya ini bisa untuk sampai berapa watt atau berapa LED yang bisa dipasang. Soalnya kalau LED-nya kebanyakan otomatis nggak bakal bisa nyala. Selanjutnya di sini saya ada lamp hoodnya. Nah ini saya sudah beli sini. Ini tinggal rakit aja ya. Nah ini saya beli ukurannya 60 cm untuk lamp hoodnya. Ini teman-teman. Oke, jadi taruh di sana dulu aja. Nah, udah. Untuk alat-alatnya ini saja sih teman-teman. Jadi nggak repot ya untuk alat-alatnya. Kalau untuk rincian biayanya nanti di akhir ya saya estimasikan untuk harga satu persatu untuk ininya, untuk bahan-bahannya.
Ini yaitu mungkin teman-teman untuk alat-alatnya. Lanjut kita selanjutnya menentukan driver. Oke, menentukan driver dan berapa sih LED yang akan bisa dipasang di driver tersebut. Oke teman-teman, ini untuk selanjutnya cara untuk memilih drivernya ya teman-teman ya. Jadi drivernya butuh yang seberapa sih, soalnya kan kalau misalnya di pasaran untuk drivernya kan banyak sekali macamnya. Jadi kita sebelum menentukan drivernya, kita harus menentukan dulu mau bikin lampunya berapa watt. Nah, otomatis berapa watt, dan selanjutnya mau pakai LED yang berapa watt. Kalau untuk LED HPL yang buat akuarium umumnya sih ada yang 1 watt atau 3 watt. Tapi kalau saya seringnya pakai yang 1 watt. Nah, ini untuk 1 watt. Jadi kalau untuk 1 watt kita nanti butuh drivernya yang seberapa. Nah, sebenarnya kalau misalnya yang saya punya ini sudah ada keterangannya. Ini ada driver untuk 10 sampai 24 LED. Tegangannya 24 sampai 96 volt DC, ini voltnya DC. Jadi 10 sampai 24 LED. Nah, otomatis kan bisa. Nah, tapi kan kita nggak tahu nanti misalnya ada driver ini bisa untuk berapa watt sih maksimalnya atau minimalnya berapa LED sih. Nah, ini caranya. Ini nanti kan ada rumus. Kalau untuk pernah belajar fisika dulu itu ada hukum Ohm, voltase arus dikali voltase sama dengan arus dikali tahanan. Nah, itu cuma ini kan kita sudah tahu untuk voltasenya, kita hanya mencari dayanya. Jadi kita pakai rumus, kita nggak pakai simbol ya, soalnya kalau untuk simbolnya sesuai dari standarnya kan simbolnya P sama dengan I dikali V. Jadi P I dikali V dia. Jadi P sama dengan I dikali V. P itu daya wattnya, V itu tegangannya, I itu ampernya. Nah, oke ya. P sama dengan I kali V. Nah, ini kalau misalnya kita sudah tahu voltasenya, sudah tahu ampernya, nah kan sudah otomatis sudah bisa kan ya, sudah bisa mengukur dayanya atau LED-nya berapa. Nah, ini kalau misalnya dayanya, kita bikin dayanya maksimal saja ya 96 volt. 96 volt kali 210 mA. Kalau miliampere ini harus dijadikan ampere dulu satuannya, karena di voltasenya kan volt ya, bukan milivolt. Nah, ini jadi rumusnya tinggal minus 210 mA kalau dijadikan ampere kan 0,21 ya, 0,21 ampere. Nah, berarti 96 volt dikali 0,21 miliampere. Nah, itu hasilnya berapa teman-teman? Itu estimasinya sih sekitar 18 sampai 21 watt. Nah, wattnya ini berarti 18 sampai 21 watt. Nanti perhitungannya saya taruh di atas ya. Ini, nah otomatis untuk LED-nya itu sekitar 18 atau 20 jumlah LED, 20 watt berarti. Nah, coba nanti kita coba ya. Untuk maksimalnya berapa, yang pasti ini tadi coba saya hitung dulu aja. Saya cek voltase realnya berapa ya. Voltase realnya ini pakai avometer nih teman-teman. Jadi taruh di DC. Oke. Biasanya sih voltase atau yang di sini lebih besar dari yang ditulis, soalnya keterangannya sih sampai 24 volt, 24 LED. Nah, ini kita cek. Nah, itu banyak 126 sampai 127. Ini kalau dikasih LED bisa sampai, berarti 127 volt dikali 0,21 yang di ampernya ini tadi. Nah, ini 0,21. Kalau untuk perhitungannya ya berarti berapa tadi, 120. Permisi, maaf lupa teman-teman.
127 berarti 127 dikali 0,21 yang ampere tadi. Estimasinya sih mungkin sekitar 30 itu ya. Nanti perhitungannya saya tulis, belum nggak bawa kalkulator ini soalnya. Nah itu, ini untuk menentukan LED-nya. Nah itu kan kalau misalnya berarti kalau dihitung 18 watt, berarti kalau untuk pakai LED 1 watt seri ya berarti harus dikasih 18 LED, 18 quantity LED. Tapi kalau misalnya pakai 3 watt otomatis tegangannya kan harus lebih besar. Kalau tegangannya cuma 127 tadi ya tinggal 127 dibagi ini 3. Kalau misalnya wattnya tertemunya 30 watt ya otomatis 30 dibagi, kalau LED-nya 3 watt berarti 3 watt 3 berarti 30 kali 3 maksimal 10 quantity, 10 butir LED. Itu untuk perhitungannya. Nah ini soalnya saya pakai rencananya pakai rangkaian seri. Nah ini soalnya drivernya kan ampernya dikit, ampernya kecil. Nah ini untuk rangkaian seri. Kalau misalnya rangkaian seri kita butuh voltasenya tinggi, ampernya cuma kecil. Itu sama ada di rumus juga. Jadi kalau untuk saya bilang rumus nanti lebih ribet ya. Intinya kalau misalnya rangkaian pakai seri bisa kalau rangkaiannya pakai seri butuhnya itu voltasenya banyak, voltasenya tinggi, ampernya rendah. Tapi kalau misalnya kita rangkai lampunya untuk paralel, kalau paralel nanti butuhnya kita ampernya yang tinggi, ampernya yang besar, voltasenya rendah sesuai yang dibutuhkan LED-nya aja, sekitar 3 volt satu LED itu, 2 sampai 3 volt. Nah, cuma kalau misalnya paralel otomatis kalau ampernya butuh tinggi, trafonya ini kan butuh besar, otomatis ke drivernya lebih mahal. Nah, kalau untuk kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel, kalau seri kelebihannya kan drivernya nggak perlu yang besar. Cuma kalau misalnya seri nanti kalau misalnya semisal ada satu lampu yang mati, satu biji saja yang mati, semuanya akan mati. Soalnya kan jalurnya di seri, jadi otomatis putus. Kalau misalnya paralel, kalau di paralel nanti kalau ada yang mati ya udah itu aja yang mati, yang lainnya nggak ikut mati. Itu bedanya. Cuma ada kekurangan dan kelebihan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini kelebihan dan kekurangannya saya tulis saja ya. Nah ini. Oke, itu untuk caranya. Jadi mudahnya sih kalau tanpa menghitung ya, kalau misalnya ribet mau hitung, intinya 1 watt 1 LED ini butuhnya 1 volt. Kalau misalnya di sini, jadi kalau misalnya mau pakai 24 1 watt ini, kalau misalnya mau butuh 24 ya tinggal hitung ini saja, simpelnya seperti itu. Pokoknya sudah tahu drivernya, spesifikasi dari drivernya teman-teman ya. Ini jadi spesifikasi dari drivernya, pokoknya sudah tahu, tinggal ngitungnya itu aja. Rumusnya seperti itu, mudah ya. Rumusnya seperti itu, mudah sekali. Oke, selanjutnya kita akan merangkainya, lanjut merangkai karena kita sudah tahu tegangannya, drivernya ini sanggupnya berapa, terus LED-nya kita estimasinya segitu. Udah, kita langsung lanjut rangkai seri aja, pokoknya nggak sampai terlalu banyak LED-nya, nanti bisa mati. Kalau untuk warnanya disesuaikan kebutuhan aja, karena saya mau pakai untuk akuarium air laut yang dominan biru, saya pakai birunya yang banyak. Nanti untuk royal blue, untuk putih, untuk warm white ini lebih ke kuning sebenarnya. Itu nanti buat tambahan sedikit aja. Seperti ini teman-teman. Oke ya, kita lanjut ke proses perakitan untuk LED-nya. Oke teman-teman, ini untuk pemasangannya, perangkaiannya. Nah ini untuk LED-nya ya, mau saya pakai LED yang warna biru. Nah ini untuk LED warna biru. Nah untuk cara pasangnya, nah di dalam LED-nya ini nanti ada kutubnya, ada positif dan negatif teman-teman. Nah itu ada di salah satu kakinya, keduanya satu positif, satu negatif. Nah itu ya, yang di kiri positif, yang di kanan negatif. Itu untuk
LED-nya. Nanti kita rangkai seri, yang di kiri positif, yang kanan negatif. Nanti kita rangkai seri. Untuk cara rangkai serinya tinggal digabung aja teman-teman. Jadi yang ujungnya yang sebelah kiri positifnya itu kan tersambung dengan positif dari driver yang kabel merah, dari driver. Nah selanjutnya nanti LED yang selanjutnya kaki negatifnya itu akan terhubung dengan kaki positif LED selanjutnya. Kaki negatif kan yang kanan ya, jadi tersambung dengan kaki positif dari LED selanjutnya. Untuk itu, nah selanjutnya LED berikutnya juga sama. Jadi LED berikutnya itu setelahnya positifnya tersambung dengan negatif LED sebelumnya, negatifnya terhubung dengan positif LED selanjutnya. Seperti itu terus sampai 24 biji, 24 LED, kan mau pakai 24 watt ya. Nah seperti itu. Tinggal disambung terus saja sampai selesai pokoknya. Positif negatif positif negatif positif negatif, jadi positif ketemu negatif seperti itu teman-teman. Nah ini tinggal diteruskan aja. Nanti kan pakai kabel ya, jadi nggak langsung LED gitu. Jadi nanti di heatsinknya nanti yang kita solder. Nah itu sudah ada satu contoh selesai saya solder ini tadi teman-teman. Oke, nah ini selanjutnya kita akan mencoba untuk menyoldernya. Jadi di heatsinknya itu nanti sama, ada kutub positif, ada negatif. Nah ini di kiri positif, di kanan negatif. Udah tinggal dipaskan itu aja ya, jangan sampai kebalik. So, kalau sampai kebalik salah satu saja yang kebalik itu nanti akan nggak bakal bisa nyala, mati untuk lampunya ya. Jangan sampai kebalik, itu yang penting sekali. Jadi positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, ini heatsinknya coba saya kerik biar lebih mudah untuk timah pas penyolderan, biar lebih mudah untuk lengketnya. Soalnya lama nggak bisa lengket biasanya kalau nggak dikerik gini. Apa ya bahasa Indonesianya? Dikerik kerok. Itulah teman-teman, jadi biar lebih mudah untuk nempelnya aja. Oke, ini selanjutnya akan kita kasih grease. Jadi di pantatnya LED-nya, di baliknya itu kita kasih grease teman-teman, dikasih grease sedikit itu biar panas yang di LED-nya itu akan tersalur ke heatsinknya. Nah heatsinknya nanti panasnya juga akan tersalur ke dudukan dari lampunya. Tinggal dikasih dikit, dipasang di LED-nya aja teman-teman. Nah pokoknya plus, jangan sampai lupa plus ketemu plus. Nanti kalau sudah ke solder itu nanti pasti akan hilang tulisannya, tertutup teman-teman. Oke, nanti kita coba solder ya, satu persatu aja. Kalau untuk caranya terserah teman-teman sih, mau di solder dulu terus dilem ditata, atau heatsinknya dilem dulu di tempatnya baru disolder di dudukannya. Terserah, itu tergantung mana yang enak buat teman-teman aja. Nih enggak begitu lengket, ini tadi belum sampai lengket. Udah kita solder sampai lengket, udah. Nah kalau enggak nyambung nanti juga nggak bisa nyala teman-teman. Maaf, panas. Nah baru kita nanti langsung ditaruh di lem hoodnya. Tinggal seperti itu diulangi aja sampai semuanya selesai disolder. Nah itu, jadi rencananya nanti saya pakai warna biru ada 20, royal blue nya 2, putihnya 2. Nah itu nanti saya pakai situ, atau putih 1, warm white 1 lah, nanti seperti itu. Nanti kita coba warnanya seperti apa.
Oke, kita taruh di dudukan lampunya. Nanti ini kita lem, jadi kasih lem sedikit aja. Ini lem ini gunanya selain untuk merekatkan, lem ini konduktor teman-teman, jadi mengalirkan panas dan tahan panas, nggak bakal leleh. Jadi panasnya itu bisa mengalir ke lem hoodnya. Lem hoodnya itu kan terbuat dari seng ya, jadi bisa panas. Nanti panasnya itu jadi untuk keawetan dari lampu lednya. Nah, selanjutnya kita solder untuk nyambung dari kaki led sebelumnya ke led sesudahnya pakai kabel kecil aja teman-teman, secukupnya. Ini lebih enak kabel yang kecil, jadi nggak biar lebih rapi aja. Nah, ini kita solder dulu. Dan dulu. Nah, ini kita pasang. Jadi jangan lupa plus ketemu min, min ketemu plus, jangan sampai kebalik. Nanti minusnya ketemu min, plusnya ketemu plus, nggak bakal bisa nyala teman-teman, dijamin itu. Jadi harus mulai dari awal plus min plus min plus min terus sampai 24 unit, jangan sampai salah. Oke, ini kita solder satu-satu. Jadi nah seperti ini. Oke, ini saya coba pakai lensanya. Jadi kalau untuk timahnya diusahakan jangan sampai terlalu tebal ya, soalnya kalau terlalu tebal lensanya nanti nggak bisa rapat kalau dipasang ke ganjel timahnya itu. Nah nih kan kalau ini bisa coba yang sebelahnya. Nah ini bisa ya, kalau tebal nanti ke ganjel nggak bisa rapat, sebelahnya juga bisa ini. Oke, seperti itu aja. Jadi tinggal dilanjutkan satu persatu sampai 24 biji led selesai. Ini yang agak lama teman-teman. Tinggal diteruskan aja, lanjut teman-teman sampai selesai. Mari kita coba pasang sampai selesai teman-teman ya.
Oke teman-teman, nah ini ya setelah hampir selesai sudah saya solder semuanya. Ini ternyata lensa saya masih kurang ini soalnya sisa dari lampu yang sebelumnya. Nah ini kita tinggal coba aja. Ini sementara saya solder langsung aja, mudah-mudahan bisa langsung nyala teman-teman ya. Kita pasang dulu, tes ya. Oke, nah bisa nyala normal teman-teman ya ini ya. Nah ini ada 24 watt, nyalanya sudah lumayan lah ini ya, sudah cukup. Nah kalau misalnya dikurangi jadi 23 LED atau 22 LED bisa, cuma nanti lebih terang aja, takutnya nanti LED-nya lebih cepat putus teman-teman. Nah, ini nah selesai ini. Jadi mudah ya untuk merakit lampu LED HPL. Ini mungkin modalnya sekitar 100.000 ini sudah dapat. Soalnya kalau beli yang jadi itu bisa sampai 250, bisa sampai 300.000 juga. Ya udah jadi ya, mantap ini teman-teman. Oke, ya gitu aja sih mungkin teman-teman. Jadi ini untuk tutorial dari merakit lampu LED HPL untuk aquascape atau reef tank, bisa untuk aquascape atau untuk akuarium air laut, bisa tinggal disesuaikan aja, tinggal dipilih, diganti untuk lampu LED-nya aja, untuk warnanya aja tinggal diganti teman-teman. Mudah sekali ini untuk itunya. Yang penting sudah tahu rumusnya, sudah tahu rencananya mau dipakai seri atau paralel, dah pasti bisa dah. Kalau untuk lampu LED drivernya bisa dibeli di luaran, sudah banyak. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk tutorialnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Silakan kalau misalnya mau tanya-tanya langsung di komen aja, nanti saya balas. Kalau misalnya untuk tanya-tanya seputar LED ini. Nah ini nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah dipasang akuariumnya, akan saya buatkan konten lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.